Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kusnadi, saya mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi. Dengan nomor induk 0509329191. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang command prompt. Yang selanjutnya akan saya terangkan lewat video berikut. Pada tugas 2 ini tentu merujuk dengan panduan yang diberikan Universitas Terbuka. Kita disuruh yang pertama ini, silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Jadi kita disuruh mempraktikkan ini. Yang pertama ada CD, CLS, dan lain-lain sampai 20, yang terakhir .NET. Kemudian laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa, penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Nah, mari kita langsung saja ke praktikumnya. Sebelumnya, saya sudah merangkum bahan ya, mencari bahannya, yaitu tentang apa, CLS dan sebagainya. Kemudian di sini kita masuk ke command prompt. Kita bagi layar kita jadi 2 dulu supaya lebih enak saya menerangkannya. Yang pertama, tugas yang pertama itu kita suruh mempraktikkan CD. Jadi CD itu merupakan perintah untuk pindah directory. Kita praktikkan ya. Di sini CD. Ini kan pindah directory nih. Nah, dari yang tadinya C, ini mungkin pada komputer yang lain umumnya itu kan titik 2 terus garis miring kebalik gitu ya. Cuman berhubung laptop saya belinya di Korea, jadi supportnya dengan simbol seperti ini. Jadi mohon dimaklumi, tapi fungsinya sama. Kita ganti namanya dari C itu ke user saja, user seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, tadi kan CD users HI gitu kan, HI. Kemudian kita pakai CD itu untuk perintah pindah directory. Jadi sekarang seperti ini. Kemudian perintah yang kedua yaitu perintah CLS. Nah, CLS ini merupakan perintah untuk membersihkan layar command prompt. Jadi nanti layar yang ini yang kita tadi praktekkan tadi nanti akan bersih. Kita praktekkan saja langsung ya. CLS. Nah, kan layarnya dibersih, yang tadinya banyak sekarang cuman C.2 kemudian users. Sekarang perintah yang ketiga yaitu CLS garis miring terus tanda tanya. Ini perintah untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Nah, memberitahu kita bahwa CLS ini akan membersihkan layar gitu. Kita praktikkan saja. CLS juga kan clear the screen CLS nih. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu dir. Dir garis miring kemudian tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Nah, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita mulai. Nah, seperti ini tampilannya. Dir. Seperti ini ya. Kemudian yang kelima. Yang kelima itu ipconfig. Kita ketikkan
ipconfig seperti ini. Nah, ipconfig ini merupakan perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostman, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita jalankan seperti ini. Nah, wireless adapter semuanya nanti di sini ada. Sesuai dengan fungsinya, perintah ini memberikan informasi seperti IP address dan lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu ipconfig all. Sini kita ketikkan lagi ipconfig all. Perintah ini berfungsi memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig yang default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kita jalankan seperti apa? Itu kan seperti ini kira-kira. Informasinya lebih banyak dari yang pertama. Kemudian yang ketujuh itu ipconfig, kemudian garis miring tanda tanya. Nah, ini perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh penggunaannya. Nah, where adapter, connection name, option, dan lain-lain. Di sini banyak keterangannya. Ada petunjuk juga contoh-contoh dan penggunaannya. Kemudian yang ke-8 ipconfig release. ipconfig garis miring release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Nah, ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Kita jalankan seperti ini. File. The default is to display only the IP address. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang nomor 9 ipconfig garis miring renew. Seperti ini. Nah, perintah ini ipconfig renew ini, perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Kita jalankan seperti ini. Ini tampilannya. Wireless LAN adapter local. Karena saya di Korea, jadi software saya, perangkat saya juga support yang bahasa Korea, jadi ada maaf kalau ada tulisan-tulisan Koreanya. Kemudian yang ke-10 ipconfig garis miring display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Nah, jadi menampilkan DNS-nya seperti ini. Windows IP configuration dan lain sebagainya. Kemudian nomor 11 ipconfig garis miring flash DNS.
ip_config_DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Untuk mereset ya. Nah, sekarang udah di reset ya. Windows IP configuration successfully flushed the DNS resolver cache. Kemudian nomor 12, IP config register DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi caranya itu, fungsinya itu untuk mendaftarkan komputer kita kepada DNS terdekat. Kita jalankan ya. Nah, seperti ini tampilannya kira-kira. Kemudian langkah selanjutnya yaitu nomor 13. 13 itu ada ping. Ping ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan dengan mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau hostname. Coba kita jalankan. Seperti ini kira-kira. Kemudian yang ke-14 yaitu netstart. Nah, netstart ini fungsinya menampilkan informasi tentang koneksi jaringan dan status port. Fungsinya menampilkan informasi tentang jaringan dan status port. Nah, seperti ini. Ini akan terus berjalan sesuai jaringan yang ada di sekitar kita. Terus seperti ini. Oke, kemudian langkah yang ke-15 yaitu terakhir. Kita keluar dulu dari sini. Keluar dulu. Kemudian kita perhatikan lagi promnya. Masuk ke prom lagi. Kita ke perintah yang ke-15 yaitu transert. Nah, tersebut ini berfungsi melacak jalur dari paket data ke host tertentu, menampilkan setiap hop yang dilalui fungsinya. Kita jalankan seperti ini. Maksimum hop, host list, timeout, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-16 ada pet ping. Nah, perintah ini itu ping ini tuh digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping ini mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Jadi yang ping yang tadi dan tracer itu gabungan seperti ini kira-kira. Nah, gabungan antara ping dengan tracer itu ini kira-kira sama seperti tadi ini. Kemudian yang ke-17 yaitu NS lookup. Kita coba NS lookup. NS lookup ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita coba jalankan. Default server DNS1 hananet.net address seperti ini. Kita keluar dulu. Kemudian kita masuk ke prom lagi. Kita ke perintah yang 18 yaitu next. Next ini adalah perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Jadi perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan atau mengubah jaringan komputer yang sedang berjalan. Kita coba ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nanti di sini teman-teman bisa explore
Nah, karena ini praktek, jadi saya sama ke sini aja, nanti bisa explore lagi. Kemudian kita ke mana? Kita cari lagi. Kita masuk ke perintah yang 19, yaitu route. Perintah route ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Kita jalankan. Seperti ini. Dan yang terakhir, nomor 20, yaitu net. Net ini digunakan untuk mengelola jaringan dengan menampilkan informasi tentang berbagai folder, pengguna, dan koneksi jaringan. Seperti ini kira-kira ya. Demikian video tentang langkah-langkah saya mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Semoga dengan video ini dapat memberikan kejelasan dalam saya belajar dan mampu memenuhi tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.